Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang tantangan Roy Suryo kepada Jokowi Widodo yang selalu mengatakan Jokowi harus datang di pengadilan, Jokowi wajib datang di pengadilan, jangan takut, jangan lari, jangan kemana-mana. Ya, seperti itulah bahasa mereka, teman-teman sekalian. Dan Jokowi juga sudah menjawab berkali-kali, baik secara langsung oleh dirinya maupun oleh penasihat hukumnya, selalu dijawab itu. Jadi sepertinya ada kesan bahwa kalimat-kalimat yang dilontarkan tadi itu sekali lagi ingin memframing, ingin memancing masyarakat untuk tidak percaya kepada Jokowi. Atau itu adalah reaksi dari orang-orang yang ketakutan, hanya mengalihkan isu seakan-akan Jokowi tidak mau datang di persidangan. Padahal Jokowi selalu mengatakan, saya akan datang, karena di forum itulah saya akan memperlihatkan ijazah saya semuanya, mulai dari SD sampai sarjana, bukan di tempat lain dan bukan permintaan orang lain, kecuali oleh hakim di pengadilan yang resmi dan sah. Itu pernah dikatakan oleh Jokowi seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi apa yang kira-kira ada di pikiran mereka selalu mengatakan itu, padahal sudah berkali-kali dijawab oleh Pak Jokowi. Nah, ini ada analisa, teman-teman sekalian, dari seorang ahli hukum juga. Beliau juga adalah tokoh yang selalu hadir di berbagai podcast, yaitu Pak Sutadi. Ya, dugaan saya Roy Suryo ini takut maju sidang. Makanya dia pakai strategi ini. Iya, dia pakai strategi ini. Tujuannya apa? Tadi saya udah katakan juga di podcast yang lain, dia ngintip sidangnya dokter kita nih. Iya kan? Kok Jokowi nggak datang nih ya? Nah, gitu kan. Cuman kan kita pernah jelasin, Pak Jokowi dalam kaitan ini belum perlu datang dulu. Ya kan? Dia baru datang nanti setelah dia dipanggil dan pada saat berkedudukan sebagai saksi pelapor, dia baru datang. Kalau enggak, dia belum layak. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Sutadi ini, bahwa Pak Jokowi itu akan datang di persidangan, cuman tidak datang begitu saja, kapan dia mau, kapan lawyernya mau, dan datang langsung masuk duduk begitu. Ini pengadilan, Pak. Ini pengadilan, bukan tempat kayak di pasar, di kafe, di mall, datang begitu saja, duduk, pesan mie, pesan kopi dan sebagainya. Bukan. Jadi ini pengadilan ini ada aturannya. Ya, ada aturannya. Siapa yang boleh datang, siapa yang tidak boleh datang, siapa yang diundang, siapa yang dipanggil, siapa yang harus hadir. Dan ada juga orang yang tidak perlu hadir. Misalnya orang yang mau membuat keributan, itu dilarang masuk. Jadi begitu, teman-teman sekalian. Jadi Pak Sutadi mengatakan tadi ini hanya mengalihkan isu karena ketakutan, mengintip persidangannya Tifa yang duluan daripada Roy Suryo, kemudian berkata, kok Pak Jokowi tidak datang? Ini belum waktunya, Pak Roy, belum waktunya, Pak. Itu akan ada panggilan pada saat pembuktian atau pada saat saksi pelapor ini dibutuhkan keterangannya oleh hakim. Ini harus datang. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan, saya datang, saya akan datang. Dan lawyernya juga yang terbaru, Yaakob Hasibuan, itu juga mengatakan itu kepada para wartawan yang selalu juga dipengaruhi oleh kata-kata Roy Suryo ini, wartawan-wartawan ini. Jadi kita dengarkan dulu Yaakob Hasibuan, teman-teman sekalian, tentang kedatangan Pak Jokowi di pengadilan. Pak, pada sidang pembuktian nanti apakah Pak Jokowi akan hadir, Pak? Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga, dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta
diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami, untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini, dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu nanti. Nah, teman-teman sekalian, itu Yaakob Hasibuan, salah seorang pengacara Pak Jokowi, sangat jelas, bahasanya lugas. Tetapi mungkin Pak Roy Suryo dan teman-temannya tidak mendengarkan ini, atau memang pura-pura tidak mau mendengar, karena inilah forum yang terhormat yang ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu betul-betul punya ijazah, dan ijazahnya asli. Jadi jangan khawatir Mas Roy, jangan khawatir teman-teman lawyer atau pendukungnya Roy Suryo, Pak Jokowi akan datang. Karena itu adalah forum yang terhormat. Untuk menjawab juga permintaan dari beberapa tokoh, tunjukkan saja kalau asli. Ini akan ditunjukkan bukan di hadapan kalian, bukan di media sosial, tetapi di forum pengadilan yang resmi, sah, valid, dan terhormat. Begitu kira-kira teman-teman sekalian. Jadi mungkin ulasan sederhana ini, ulasan singkat ini dapat menolong kita untuk tidak tenggelam di dalam narasi yang dibangun oleh Roy Suryo. Dan kita wajib menjalankan akal sehat kita setelah kita mendengarkan berita-berita dari jawaban Pak Jokowi, dari jawaban penasihat hukumnya dan sebagainya. Dan teman-teman sekalian, perlu juga ditambahkan pada kesempatan ini bahwa kemungkinan besar ada beberapa saksi yang akan hadir pada saat Pak Jokowi hadir, antara lain orang dari KPU, orang yang dari UGM, dan teman-temannya Pak Jokowi seangkatan itu mungkin akan hadir, dan pasti hadir untuk menguatkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Salah satu di antaranya teman-teman sekalian adalah mantan ketua KPU DKI Jakarta, kemudian lolos kembali menjadi anggota KPU pusat, dan kebetulan beliau memverifikasi, menerima pendaftaran Pak Jokowi, satu bagian dari KPU itu penerimaan berkas. Dan beliau juga sudah mengatakan sudah dibuka kesempatan untuk masyarakat yang merasa keberatan dengan calon, dan itu tidak ada yang datang untuk keberatan terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh para calon, termasuk Pak Jokowi. Kita dengarkan pengakuan beliau, teman-teman sekalian. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Nah, sudah didengarkan kan teman-teman sekalian? Ini adalah salah seorang saksi yang akan hadir memperkuat Pak Jokowi. Dan saksi yang lain pasti bahasanya seperti itu. Misalnya teman-temannya Jokowi, saya seangkatan dengan Jokowi, sama-sama di wisuda, sama-sama KKN, sama-sama naik gunung, sama-sama bekerja di pabrik kayu di Aceh setelah di wisuda. Dan teman yang pernah sama-sama Jokowi di Aceh itu bekerja di pabrik kayu lapis juga pernah mengatakan Jokowi kebetulan berhenti
karena harus pulang kampung dan istrinya tidak tahan tinggal di hutan karena waktu itu pabrik kayu lapis itu ada di hutan Aceh di pedalaman. Demikian teman-teman, apa yang bisa kita ulas hari ini mudah-mudahan membuka pikiran kita untuk lebih sehat memahami persoalan ini. Jadi Risuryo tenang saja, Pak Jokowi akan datang dan akan memenuhi panggilan hakim, memperlihatkan seluruh ijazahnya di pengadilan. Tunggu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.